Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Ini ada berita yang menarik yang perlu kita bahas. Yaitu soal surveyor ya senior yang buka kedok pollster lainnya. Ini ya, surveyor senior ini bongkar kedok lembaga survei, sebut Anies korban dalam tanda kutip. Apa maksudnya? Fajar.co.id. Coba kita bacakan. Gambar Aniesnya bagus ya. Nah, ini harus dipertahankan nih gambar yang begini ini. Kita lihat ya. Dan kita tahu di RH Channel yang namanya lembaga survei itu kepercayaannya cuma berapa? 11% ya orang yang percaya lembaga survei di RH Channel. Yang tidak percaya 89% dari lebih dari 100.000 responden atau voters atau yang ngevotes ya, voting. Kita bacakan fajar.co.id Jakarta, sejumlah lembaga survei kini nampak berlomba-lomba merilis hasil surveinya terkait elektabilitas figur capres-cawapres. Hanya saja hasil dari lembaga survei itu berbeda-beda. Sebagian mengunggulkan bakal capres Gerindra Prabowo Subianto, sebagian bakal capres PDIP Ganjar Prabowo. Sedangkan posisi bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan selalu di urutan ketiga. Oke. Peneliti opini publik Agung Prihatna memaparkan, sebenarnya elit politik dan bohir yang telah mengeluarkan dana besar jauh lebih bingung jika dibandingkan dengan masyarakat. Sebenarnya bukan masyarakat yang terlalu bingung, yang bingung sebenarnya bohir. Karena ini menyangkut satu pertarungan yang besar, yang gak sedikit, besar sekali tuturnya melalui YouTube Hersubeno Point. Kita masyarakat ini sebenarnya biasa-biasa aja. Kita cuma bingung karena yang mana yang benar. Tapi sebenarnya yang paling bingung adalah elit politik dan bohir, sambungnya. Dia membayangkan lembaga survei atau pollster yang sering melakukan survei ini pasti juga sering dapat telepon dari bohir untuk penjelasan mengapa hasilnya beda dengan yang lain. Saya membayangkan itu pasti alasannya macam-macam dan sebagainya, gumamnya. Lebih lanjut, mantan Ketua Senat Mahasiswa MIPA Unhas itu mengatakan survei yang ada dasarnya bias afiliatif dari para pemimpin lembaga survei. Nah ini benar. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya itu jelas kelihatan lembaga-lembaga survei yang memihak kepada capres tertentu, papar Agung. Menurutnya sejumlah lembaga survei ini telah mengorbankan Anies Baswedan di posisi ketiga. Kalau melihat survei April-Mei, tampaknya yang tinggi adalah capres yang diunggulkan lembaga survei itu yang afiliatif. Demikian juga sebaliknya, yang menjadi korban itu capres ketiga, Anies Baswedan dengan elektabilitas yang terus merosot. Padahal kalau kita cermati itu sebenarnya tidak tandasnya. Salah satu lembaga survei yakni SMRC selalu mengeluarkan hasil survei dengan menempatkan Ganjar di posisi teratas. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling salib. Sedangkan baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan terus menurun. Kalau LSI-nya Denny JA, yang jadi juaranya adalah Prabowo. Nah sekarang bergantung mereka dipakai oleh siapa. Asal mau mengucapkan sumber dananya baru kita percaya. Hal ini berdasarkan survei telepon SMRC terbaru 30 sampai 31 Mei 2023. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani mengatakan SMRC menemukan elektabilitas Ganjar dan Prabowo masih lanjut saling salib. Luar biasa ya. Metodenya melalui telepon. Sementara elektabilitas Anies terus menurun. Dari sisi kedikenalan, Ganjar masih berpeluang naik. Dari sisi kedisukaan, Anies turun signifikan. Tuturnya dalam keterangannya. Luar biasa. Dari sisi kualitas, Ganjar cenderung lebih positif dibanding Prabowo dan Anies. Dalam survei terakhir 30-31 Mei di antara yang tahu, yang suka kepada Ganjar 82%, Prabowo 80% dan Anies 68%. Dalam 6 bulan terakhir kedisukaan
Anies cenderung turun dari 73% pada survei Desember 2022 menjadi 68% pada survei 30-31 Mei 2023. Sementara pada periode yang sama kedisukaan Ganjar relatif stabil jelasnya. Jangan-jangan ditanya ya. Jadi random check samplingnya begini caranya. Anda telepon, ini mohon maaf Anda pilih Ganjar, Prabowo atau Anies. baru dilanjutkan pertanyaan berikutnya ya. I don't know exactly, kan sangat mungkin kan. Begitu tanya sukanya misalnya Ganjar, lanjut kita. Kalau enggak kan mudah sekali membelok-belokkannya. Oke. Berbeda dengan survei SMRC, Prabowo Subianto unggul dalam hasil indikator politik Indonesia, yaitu ya, yang dirilis 4 Juni 2023 lalu. Itu surveinya Burhanuddin Muhtadi. Direktur IP Burhanuddin Muhtadi memaparkan pada simulasi 3 nama, Prabowo 38%, Ganjar 34%, Anies 18%. Luar biasa, Anies cuma nggak nyampe separuhnya Prabowo ya. Belum menjawab 8,8%. Untuk simulasi head to head, Prabowo mengungguli Ganjar dan Anies. Dikatakan Ganjar hanya akan unggul jika Prabowo tak ikut bertarung. Simulasi head to head, Prabowo unggul signifikan atas Ganjar dan Anies. Sementara Ganjar juga unggul signifikan atas Anies jika Prabowo diasumsikan tidak ikut bersaing, kata Burhanuddin. Survei ini dilakukan pada 26-30 Mei lalu. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon call phone sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing RODD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Luar biasa. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening margin of error. Survei diperkirakan lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi sampel random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh wawancara yang dilatih ya. Dilatih untuk apa? Untuk berpihak mungkin ya. Atau dilatih untuk pro kepada yang membohirin. Ya, nanti kita lihat perbandingannya di polling yang dilakukan oleh Akbar Faisal yang dianggap ya pro penguasa sesungguhnya. Itu justru yang unggul Anies Baswedan. Demikian juga yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring yang unggul Anies Baswedan. Ya, jadi kepada Anda tidak perlu pesimistis dengan kerja survei ini karena mereka memang berupaya mendelegitimasi ya. Begitulah caranya. Karena itu ya kita harus paham dengan hal seperti ini ya tidak boleh ngeper, harus terus maju. Bukan maju tak gentar membela yang bayar, tapi maju tak gentar membela yang benar ya. Oke, itu tadi ya, saya tidak banyak berkomentar. Saya hanya mencari sumber-sumber yang legitimasi untuk mengatakan bahwa survei itu memang bias pemilik lembaganya atau bias afiliatif, atau kalau pemilik lembaganya tidak berafiliasi misalnya, maka bias pendanaan. Saya membayangkan ya, survei Carta Politika tuh nggak akan memenangkan Anies Baswedan, ya. Pasti mengalahkannya. Kalau indikator politik, I don't know exactly, tetapi harus jelas sumber dananya dari mana. Kalau dananya dari Prabowo Subianto dan Prabowo menang, ya patut dipertanyakan. Yang penting dideklarasi ya bahwa itu adalah survei yang sesungguhnya. Walaupun bias pendanaan itu tidak bisa juga kita hilangkan begitu saja. Itu karena itu real ya. Apalagi tiba-tiba dalam jangka waktu yang bersamaan punya dua survei yang berbeda. Nanti akan ada alasan ya, karena dalam margin of error. Makanya margin of error itu tinggal diberikan kepada siapa ya. Itu soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.